Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Senin malam hari ini 24 Agustus 2026. Saya Mas Adit Kota Jember dan merangka melayani pekerjaan Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu berada, tetap cinta kita kepada Yesus. Tetap kita semangat ikut Yesus. Karena Yesus betapa cintanya kepada kita semua. Sungguh Yesus cinta kita semua. Ini terbukti kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 26 sampai 36. Di situ dikatakan maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis? Karena hati Yesus begitu lembut. Hati Yesus begitu cinta Marta, Maria, Lazarus. Yesus cinta kita semua. Kalau Yesus cinta kita, ayo kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya sangat-sangat cinta Yesus. Saya mau menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus juru selamatku. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Rajaku, Tuhanku, Juru Selamatku. Aku cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, sucikan malam hari ini pikiran dan mulutku dan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosaku, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang cinta kita semua. Kalau kita masih dipelihara sama Tuhan, ini anugerah Tuhan yang besar. Kasih-Nya Tuhan amat besar.
Kalau Tuhan cinta kita, mari kita mencinta Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Tuhan cinta kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang cinta kita semua. Mari kita makin hari makin dewasa, makin hari kita melekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau setia Tuhan. Kita malam hari sebelum berbaring tidur, mari kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 26 sampai 36. Terus kita berurutan Bapak ya. Ya, yang penting kita mengerti akan firman Tuhan dan kita melakukannya dengan setia. Ayat 26 Injil Yohanes 11. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini. Amin. Berarti kesimpulannya saudara, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan akan mati saudara. Ini jelas firman Tuhan katakan. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Jadi kalau tidak percaya, ya, tidak hidup di dalam firman Tuhan, akan mati selama di dalam neraka, saudara. Ya, mari kita mau percaya kepada Tuhan dan kita cinta Tuhan, ya. Mari seperti firman Tuhan tadi katakan Yohanes 14 ayat 15. Kita mencinta Tuhan dan setia percaya ikuti firman Tuhan. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harusnya kita taat kepada firman Tuhan. Tapi banyak orang menipu, orang Kristen banyak yang bohong, tidak mau bertobat, ya, hidup di dalam dosa. Kalau ditanya Kristen tapi tidak bertobat, takut sama Tuhan. Mari kita semua takut kita mau sungguh-sungguh percaya dan taat kepada firman Tuhan. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Wah, berarti Marta sudah menubuatkan. Pada waktu itu Yesus bersama Marta ada di situ. Tapi Marta berkata, engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam. Berarti Yesus memang akan datang untuk kedua kalinya. Jesus is coming soon. Datang ke dalam dunia. Tapi untuk apa? Menjemput Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita diangkat sama Tuhan. Kalau Yesus datang janji Tuhan, orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sudah dibuatkan oleh Marta. Dia Mesias anak hidup dan dia akan datang ke dalam. Memang nanti akan datang kedua kalinya. Ayat 28. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana, ia memanggil engkau. Oh, begitu cintanya. Ini bukti saudaranya akur, saudara. Mari di sini kita bisa belajar. Saudara punya saudara kandung. Saudara-saudara kita di dalam Tuhan adalah saudara kandung dalam Roh Kudus. Mari kita akur. Dikatakan di situ dikatakan bahwa engkau ayat 28. Ia pergi memanggil saudari Maria, berbisik kepadanya, guru ada di sana. Ia memanggil engkau, mari Tuhan ada di antara kita. Tuhan panggil Bapak Ibu, mari kita datang kepada Yesus. Itu arti rohaninya. Saya menerjemahkan ini artinya, mari kita mau datang kepada Yesus. Yesus menanti kita. Barang siapa percaya kepada Tuhan, ia akan mendapatkan hidup kekal buat selama-lamanya. Sungguh mendengar itu, mari segera bangkit. Lalu pergi mendapatkan, mari kita mau bangkit. Garis bawahi Alkitab. Bangkit, pergi mendapatkan Yesus. Mari kita mau bangkit. Kita mau selalu pergi jumpa dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita mau alami perjumpaan dengan Tuhan. Semangat. Saya semangat datang kepada Yesus. Menyampaikan firman Tuhan, tidak pernah berhenti saya. Pagi malam, ya. Sebentar malam ini. Besok pagi saya sudah bagi firman Tuhan. Semangat saya ingin berjumpa dengan Yesus. Bapakku Tuhan Yesus. Rajaku Tuhanku. Yesusku juru selamatku. Juru selamat kita. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta. Menjumpai dia.
ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkur ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti dia akan mati. Amin. Mari kita tersungkur di depan Tuhan. Kalau Maria tersungkur datang kepada Yesus rendah hati. Bapak Ibu, mari kalau setiap kita punya masalah, setiap kita pasti punya pergumulan, tapi percayalah di dalam Yesus ada jalan keluar. Tapi Maria berkata, dia tersungkur, Tuhan, kalau engkau bersamaku pasti langsung tidak mati. Demikian itu kata iman. Dia kata iman. Benar. Kalau Yesus berkata Yesus bersama kita, apapun pergumulan persoalan kita pasti beres. Itu kata-kata iman. Terjadi, saudara. Benar terjadi. Karena Yesus berkata Maria, ternyata Yesus nanti Lazarus kan bangkit. Asal kita beriman, mari kita semua datang kepada Yesus dengan iman. Kita mau sungkur di hadapan Tuhan, rendah hati, datang kepada Yesus dan rendah hati dan punya iman. Apa berikutnya, saudara? Kalau kita datang tersungkur, punya iman, Yesus tertegun, Yesus menangis. Mari kita baca 33. Ketika Yesus melihat Marta menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, mashul hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu berbaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihat. Lihat ini, saudara. Yesus luar biasa. Dia cinta Marta dan Maria. Waktu Maria tersungkur, Maria berkata dengan iman 3 poin yang dilakukan Maria. Dia datang kepada Yesus pertama. Dia melangkah dengan iman. Ketika dia menangis. Mari kita tinggali apa yang Maria lakukan. 3 poin penting. Kita mau percaya kepada Tuhan. Melangkah dengan iman. Persoalan-persoalan kita datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, bagi engkau tidak perkara mustahil. Mari kita datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati. Yang pertama kita merendah hati. Dan kita mau menangis datang kepada Tuhan. Ketiga, langkah dengan Tuhan. Percaya Tuhan akan tolong kita. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dia datang dengan iman. Datang dengan iman. Dia rendah hati. Dia malas datang dengan iman. Tuhan, kalau engkau ada bersamaku, persoalanku beres. Dan Marta menangis. Datang kepada Yesus. Kalau menangis, langsung saudara. Apa? Maka menangislah Yesus. Dan 36. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya. Lihat ini. Sungguh, Yesus cinta kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ada 3 poin. Yang pertama, datanglah kepada Yesus. Dengan segala sikap rendah hati. Dan kedua, melangkah dengan iman. Dan menangislah datang kepada Yesus. Melangkah dengan iman. Menangis, bukti kita butuh pertolongan Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat hati saudara. Buktikan bahwa Bapak Ibu cintai. Mari kita datang kepada Yesus. 3 poin yang kita dapatkan firman Tuhan malam hari. Datanglah kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Kedua, melangkah di iman. Dengan segala kerendahan hati. Kedua, iman. Dan kita nangis. Ya, nangis datang kepada Yesus. Dia Maria menangis. Langsung Tuhan berkata, di manakah? Jawab mereka, Yesus berkata, di mana kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah lihatlah. Maka menangislah Yesus. Betapa cintanya Yesus kepada kita semua. Mari serahkan setiap pergumulan kita. Seberat apapun masalah kita. Seolah-olah tidak ada harapan. Waktu itu Lazarus sudah mati. Seolah-olah persoalan sudah tidak ada harapan. No hope. Tidak ada harapan. Tapi bagi Yesus tidak perkara mustahil. Asal datang dengan iman. Rendah hati kita datang kepada Yesus. Dan menangis. Bukti kita butuh, sangat-sangat butuh Yesus. Dan Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, kita mau berjaga dan berdoa. Mari kita datang kepada 3 poin yang kita dapatkan firman Tuhan malam hari ini. Mari datang kepada Yesus, datang dengan segala rendah hati. Dan kedua, datanglah dengan iman percaya. Dan ketiga, nangis datang kepada Tuhan. Persoalan yang sangat berat, persoalan yang tidak ada harapan karena sudah mati. Lazarus tidak ada harapan. Siapa bisa membangkitkan orang mati? Dokter pun tidak bisa, tidak ada dokter di dunia yang bisa membangkitkan orang mati kecuali oleh Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.